Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, kami cinta Kau, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji Engkau selamanya. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik, semusim berlalu,
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu di hadapanku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu setiap hari. Kalau kami dapat memandang-Mu, itu karena anugerah-Mu Tuhan.
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang-Mu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas yang baru, yang segar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami dapat memandang Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ketika kami bersekutu dengan Engkau. Oh, terima kasih Tuhan, kami boleh makan dan minum kebenaran firman-Mu. Terima kasih setiap hari, kasih-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tundukkan pikiran dan hati kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom, selamat pagi semua. Gimana kabarnya pagi ini?
Ya, Baik. di radio 2 orang. Salam juga ini radio ya. Siapa saja ya. Baik, itu kan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sukacita kah? Baik. Oh iya, juga. Cek. Coba sekali lagi. Saya nggak buka di sini tadi. Shalom semua. Shalom, Pak. Oke. Enggak, suara yang ini dari tadi masuk. Yang ketinggian. Cek 1. Shalom yang lain semua. Selamat pagi. Ada yang mau sharing pagi ini? Hah? Sinilah. Boleh. Putar sana dong. Oh. Oke. Coba cek. Kursinya gini dong. Bisa. Oke. Salam saudara. Kedengaran kah? Oke. Kita bersyukur sampai hari ini kita terus semangat. Amin. Jangan lupa dari awal kita dituntun oleh Tuhan ada jom gitu ya. Hukumnya kita dulu apa saudara yang pertama? Sukacita. Sukacita. Nggak ada yang cemberut. Kalau ada di ruangan ini nggak ada yang cemberut. Amin. Karena itu yang ditanamkan Allah dalam hidup kita gitu. Sejak pertama kita ada jom gitu. Mau apapun yang terjadi, mau firman itu menyayat-nyayat hidup kita, menusuk-nusuk, atau bahkan kita dibikin terbanting-banting gitu ya, dengan perkataan-perkataannya Tuhan. Tapi kita tetap ingat hukumnya, nggak boleh cemberut. Hukumnya harus sukacita gitu ya. Jadi sampai hari ini, sampai kita udah yang ke 412 gitu. 413 hari ini. Itu membuat kita terus semangat gitu ya. Semangat mengikuti Tuhan. Kita percaya itu bukan kekuatan kita, tapi itu anugerah bagi kita. Karena setiap hari kita boleh melihat gitu pekerjaan Tuhan itu sangat nyata di antara kita gitu ya. Pekerjaan Tuhan itu nyata di seluruh alam semesta ini gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi dengan apapun gitu ya. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya itu akan dibongkar gitu ya. Semuanya akan tersingkap begitu saja gitu. Jadi doa-doa kita di waktu-waktu yang lalu itu hari-hari ini itu kita sedang menuainya gitu ya. Hari ini kita sedang melihatnya secara nyata gitu. Bahkan saya saya kadang bilang sama Tuhan seperti ini, kenapa ya Tuhan kok aku nggak seperti dulu gitu waktu doa gitu ya. Saya kan pendoa syafaat gitu, penjaga menara gitu ya, bertahun-tahun jaga menara gitu kan.
Ya setiap harinya pasti doa lah kerjaannya gitu kan. Tapi kalau saya mengingat hari-hari ini saya sampai gini, kenapa aku ini ya? Apa roh doa itu hilang dari hidupku ini? Sampai saya bilang gitu sama Tuhan kan. Karena setiap melihat segala sesuatu itu saya nggak rasakan seperti dulu gitu. Bagaimana bisa sampai menjerit, berguling-guling sampai meraung-raung gitu ya, menggoyang kakinya Tuhan gitu. Dulu kayak gitu, menggoyang kaki Tuhan, menggoyang surga gitu kan. Tapi yang saya rasakan setelah kita boleh diajar Tuhan setiap hari gitu ya, diajar Tuhan setiap hari gitu, itu membuat saya semakin sadar gitu bahwa hari-hari ini itu bukan waktunya kita yang bekerja, tapi Tuhan sendiri yang bekerja gitu. Tuhan sendiri yang mengerjakan setiap apa yang Dia firmankan gitu ya. Jadi kita melihat ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita boleh melihat apa yang sedang Dia kerjakan itu sangat nyata gitu ya. Sangat nyata di antara kita, sangat nyata di tengah-tengah bangsa kita gitu ya. Jadi waktu melihat keadaan bangsa ini, kalau waktu dulu seperti ini, saya pasti nggak seperti sekarang ini gitu ya. Pasti sudah berteriak-teriak, udah menjerit, meraung. Itu pasti yang saya lakukan seperti itu kalau waktu saya di zaman dulu gitu ya. Tapi hari-hari ini melihat apa yang sedang terjadi melanda seluruh bumi itu sepertinya kayak tenang aja, kayak karena kita merasakan ketenangan karena kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat sepenuhnya gitu ya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin semuanya, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Itu yang membuat nggak seperti dulu lagi doa kita, nggak seperti dulu lagi kita meratap, kita menangis gitu ya. Jadi dengan apa yang sedang terjadi itu, saudara, mata kita sedang dibuka oleh Tuhan, boleh melihat pekerjaannya nyata di antara kita. Pekerjaannya sangat nyata di tengah anak-anak kita gitu ya. Dengan kita boleh melihat bahwa Tuhan itu nyata gitu, benar-benar nyata setiap hari, selalu baru setiap hari apa yang Tuhan kerjakan gitu ya. Kok kata Pak Tadi suaranya itu? Terus dengan apa yang kita boleh alami di tengah-tengah kita gitu ya, anak-anak kita menciptakan lagu gitu kan. Jadi secara pemikiran kita nggak mungkin gitu, pemikiran manusia kita nggak mungkin gitu si Brian itu bisa ciptakan lagunya lagu minor lagi, minor lagi gitu kan. Dari mana dia terpikir seperti itu gitu? Itu kan karena Tuhan sendiri. Bahkan waktu ditanya papinya gitu, nggak tahu aku apa kata-katanya itu ngalir gitu aja. Kata-katanya ngalir gitu aja sama nadanya itu langsung ada katanya. Kalau kakak-kakaknya kan cari gitar, coba main keyboard, cari gitar gitu ya. Cari nada-nada yang pas gitu kan. Karena kita tahu nada-nada gitu. Si Brian tanpa nada-nada. Waktu dikasih tugas omnya tanggal 8 Januari gitu ya. Itu hari Sabtu, 8 Januari itu. Hari Minggu malam itu, Minggu dari selesai ibadah itu dia udah menyendiri, dia udah sendiri gitu ya di ruang sekolah minggu di sebelah gitu. Baru dia malam-malam itu langsung sore-sore itu langsung kasih hari Minggunya tanggal 9 itu langsung kasih, Brian mau kirim lagu sama Om Twin katanya. Lagu apa? Saya bilang. Udah ada lagu Brian katanya. Tanpa gitar, tanpa apa, langsung direkam dia, dikirim sama omnya gitu. Saya kok bisa ya Tuhan? Gitu. Kita dibuat terheran-heran gitu ya.
Jadi waktu si Brian bikin lagu itu, kita semua langsung heran gitu, kami yang di rumah di sini heran semua gitu ya. Terus semua bikin nada-nada gitu ya, bikin lagu, bikin apa gitu kan. Tapi langsung muncul di hati saya itu lagu saya yang refnya gitu ya. Refnya itu langsung muncul gitu aja. Tapi untuk dapat depannya itu sampai berapa lama baru pas gitu. Refnya aja yang awalnya gitu kan. Kok bisa kayak gitu ya Tuhan. Terus muncul lagunya Adik K, lagunya Cika, lagunya Tian gitu kan, lagu Om Twin gitu. Kenapa semuanya itu bisa berjalan seperti itu, saudara? Kan karena itu awalnya kan kenapa semua jadi bisa menciptakan lagu gitu ya. Di mana-mana sekarang orang di gereja itu banyak yang bikin-bikin lagu gitu ya, menciptakan lagu gitu ya. Entah lagu model apa aja gitu sedang tercipta di dalam gereja gitu kan. Intinya kayak gitu. Kenapa? Karena kemarin kan awalnya kita dengar kalau nyanyikan lagunya ini harus bayar royalti gitu kan. Kenapa Tuhan izinkan semuanya itu? Kan biar perkataan Tuhan yang asli itu muncul gitu kan. Perkataan Tuhan yang sesungguhnya itu yang harus kita nyanyikan, yang menyenangkan hati Tuhan itu pasti muncul gitu kan ketika dibilang harus bayar royalti gitu kan. Coba kalau gereja yang kecil terus ya persembahannya berapa lah gitu kan, harus bayar royalti gitu kan. Jadi kan nggak mungkin gitu. Jadi sekarang mau gereja besar, gereja kecil, gereja yang cuma isinya keluarganya aja gitu, semuanya sedang dibangkitkan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia. Amin. Jadi lewat apapun yang terjadi di antara kita, anak-anaknya gitu, pasti ada semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita untuk memuliakan namanya. Jadi dengan apa yang kita alami bersama-sama gitu ya, lagunya Marvel itu sudah lama sebenarnya dikasih sama Om Twin gitu kan. Baru waktu dibilang nanti kita sama-sama kita itu ya nak gitu kan, dia nggak patah semangat. Ya gitu. Jadi baru dibilang dia nanti saya revisi lagi semua, dibilang dia gitu kan. Tapi dia nggak malu, dia nggak merasa minder gitu. Dia semangat gitu. Itu yang membuat kita boleh melihat bahwa benar-benar anak-anak kita itu mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang tulus, hati yang polos. Pokoknya intinya aku mau mengerjakan apa yang dikasih PR sama Om Twin gitu. Pikirannya kan itu gitu awalnya gitu ya. Pikirannya pasti bukan oh aku mau menyenangkan Tuhan lewat laguku kan. Enggak, itu pasti awalnya itu pasti pikirannya seperti Brian lah, kalau ada PR pokoknya harus selesai, apapun yang terjadi mau salah mau benar harus selesai gitu. Jadi waktu dikasih tugas sama omnya, pokoknya harus aku kasih ke Om Twin. Itu kan tujuannya mengerjakan tugas gitu kan. Tapi semuanya itu dikerjakan oleh Allah dengan sempurna gitu ya. Jadi lagunya Marvel baru baru launching kemarin hari Minggu gitu. Itu bukan suatu kebetulan, saudara. Jadi semuanya itu dalam pengaturannya Tuhan, amin. Waktu semalam kita firman semalam itu benar-benar apa yang di lagu itu benar-benar nyata gitu loh, seperti yang Tuhan perkatakan gitu kan. Apapun yang walau dunia menerpa diriku gitu, ku tetap aman bersamamu Tuhan. Marvel pun mungkin yang menciptakan kan nggak membayangkan seperti itu gitu kan.
Pokoknya itulah yang bisa aku buat Om Twin. Intinya kayak gitulah mungkin. Tapi semuanya kan itu ada dalam pengaturannya Tuhan gitu ya. Apapun yang menerpa, apapun dunia sedang bergejolak seperti apapun gitu kan. Mungkin semua bahan-bahan makanan semuanya, segala sesuatunya mungkin akan naik gitu kan. Bahkan udah ada ancang-ancang mulai 1 April naik pajak 1% gitu kan. Jadi semua bakal naik gitu. Itu kan dunia menerpa kita juga gitu kan. Tapi Tuhan sendiri yang berfirman, kita aman bersama dengan Dia. Haleluya. Beberapa hari kemarin, saudara, saya itu buka gitu ya, CAG gitu ya. Tiba-tiba saya itu lihat film yang baru gitu. Dia itu cuplikannya aja gitu kan. Cuma 3 menit berapa detik gitu. Tapi waktu saya lihat itu, hati saya itu bergejolak gitu ya. Saya mau nangis, saya mau menjerit. Lihat apa yang dialami gitu kan. Itu lebih ngeri dari luka abadi yang pernah kita lihat itu, saudara. Mungkin aja film luka abadi itu ada di antara kita yang belum pernah melihat sedikit pun. Tapi ini filmnya itu, cuplikannya itu sangat ngeri gitu. Saya sampai ketika saya mengingat itu, saya kayak bahasa Jawanya ndredeg gitu ya. Hati saya itu kayak bergejolak, ndredeg, sampai tangan saya itu sampai kayak bahasa Jawanya ngoel gitu loh. Waktu saya lihat film itu gitu ya. Waktu itu saya sendirian gitu. Saya buka TV terus lihat YouTube kan, yang di subscribe gitu, saya buka lah CAG itu, muncul langsung film itu. Saya lihat gitu di TV gitu, lewat TV itu ya, YouTube itu. Benar-benar hati saya bergejolak, hati saya diremukkan oleh Tuhan gitu ya. Lewat penderitaan yang dialami perempuan itu sangat-sangat mengerikan gitu. Pokoknya lebih ngeri dari film luka batin itu. Luka abadi itu. Tapi di situ yang keluar dari mulutnya itu, aku tidak mau tunduk kepada iblis-iblis ini, Tuhan. Aku mau menyenangkan Engkau sampai titik darah penghabisan. Sekalipun aku harus mati di penjara ini, aku tidak akan pernah menyerah kepada iblis-iblis ini. Tapi aku mau mereka, iblis-iblis ini, dipermalukan lewat apa yang aku alami, biar namamu dipermuliakan. Itu dalam keadaan yang sangat mengerikan gitu ya. Sampai saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, apa hal seperti ini di film ini masih terjadi sampai sekarang gitu. Baru saya ngomong sama suami saya, apa itu masih terjadi gitu kan. Dibilang suami saya mungkin itu apa yang terjadi dulu terus dibuat filmnya gitu. Tapi dengan apa yang pernah dialami, mungkin yang lagi dialami umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam, amin. Jadi dia sendiri Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa penuh gitu. Waktu melihat hal seperti itu, saya sadar gitu saudara, aku nggak bisa lagi seperti ini Tuhan, aku mau terus memandang kepadamu, aku mau semua gagasan-gagasan yang ada dalam hidupku itu, semuanya aku tundukkan
di bawah kekuasaanmu gitu. Itu yang keluar dari mulut saya waktu saya lihat itu gitu ya. Habis gitu kan, dalam waktu 3 menit itu saya terdiam gitu, saya diam aja gitu, saya diam di depan TV itu, saya diam gitu. Saya merasakan bagaimana lewat apapun gitu, lewat apapun yang kita lihat, lewat apapun yang kita alami, lewat apapun yang sedang terjadi atas seluruh muka bumi, itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia gitu. Karena Dia Allah yang tidak pernah berdusta akan janjinya. Jadi saya ingat saudara apa yang pernah saya baca gitu ya. Saya ingat saya pernah baca firman Tuhan yang Maha Kuasa itu, setelah lihat film itu saya langsung ingat gitu. Baru saya cari lagi lah kan, saya baca lagi gitu. Jadi seperti ini saudara, jika engkau semua tidak bangun dan sadar akan kebenaran, pekerjaan Roh Kudus akan ditarik darimu. Jadi waktu saya ingat perkataan itu, janganlah Tuhan gitu. Saya bilang kayak gitu ya. Biar kami terus mendapat anugerah-Mu untuk kami tetap setia. Kami sadar setiap hari bahwa Engkau itu sangat nyata di antara kami gitu. Saya ngomong gitu ya. Engkau semua tidak akan diberi makan lagi. Jika engkau semua tidak bangun dan sadar akan kebenaran, pekerjaan Roh Kudus akan ditarik darimu. Engkau semua tidak akan diberi makan lagi. Dan engkau boleh percaya sesuai yang kau inginkan. Aku telah mengucapkan firman-Ku secara menyeluruh. Terserah kepadamu. Apakah engkau semua mendengarkannya atau tidak? Jadi semua pilihan, semua keputusan itu ada di tangan setiap kita masing-masing. Ketika Tuhan berkata-kata secara terus terang hari-hari ini, ketika Dia berbicara kebenaran itu secara menyeluruh, sesuai dengan pengertian-pengertian yang Dia berikan zaman sekarang ini gitu ya, bukan zaman yang dulu, pengertian-pengertian yang baru sesuai dengan zamannya Tuhan sendiri. Itu terserah kita, Tuhan bilang gitu. Kita mau mengikutinya atau tidak, kita mau ikut atau tidak, itu Tuhan berikan kepada kita gitu. Tuhan tidak memaksa, tetapi Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan pilihan mau ikut atau enggak gitu kan. Itu terserah kita gitu. Jadi biar kita boleh bersama-sama terus menundukkan hidup kita di bawah kekuasaannya Tuhan. Amin. Demi tujuan rencana pengelolaan Tuhan, semua sedang bergerak maju. Dan langkah-langkahku berbaris maju, hari demi hari, jam demi jam, momen demi momen. Mereka yang tidak dapat mengikutinya akan ditinggalkan. Setiap hari ada terang yang baru. Setiap hari ada perbuatan baru dilakukan. Setiap hari muncul hal-hal baru. Dan mereka yang tidak bisa melihat terang adalah orang-orang buta. Mereka yang tidak mengikuti akan disingkirkan. Firman Tuhan ini semalam, saudara, kemarin dari pagi gitu ya, waktu saya mengantar anak saya gitu, Keisha, pokoknya setiap hari itu selalu bergejolak di dalam hati ini, terus memuji-muji Tuhan gitu ya.
dari hati, sekalipun mulut nggak terbuka gitu, di hati ini terus gitu memuji-muji Tuhan gitu loh. Seperti apa namanya, kita kayak nggak mau berhenti untuk terus memuliakan Dia dengan apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dalam keadaan petir, dalam keadaan angin kencang, dalam keadaan hujan selebat apapun waktu ngantar anak-anak gitu, itu nggak berhenti gitu ya, terus gitu muncul di hati ini gitu. Terus kemarin itu muncul lagu gitu, apa, nada-nada gitu ya. Waktu kemarin itu hari demi hari gitu, langsung muncul gitu ya kan. Saya sampai terus saya ingat apa firman ini gitu ya. Setiap hari selalu baru gitu. Setiap hari Tuhan itu sedang bergerak maju gitu ya. Langkah demi langkah, berbaris maju hari demi hari, jam demi jam, momen demi momen. Jadi kita harus terus bersama dengan Tuhan supaya kita tidak ditinggalkan, amin. Dan kita terus harus mengikuti Dia, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hari-hari sedang terjadi, hari demi hari itu selalu baru, berita demi berita setiap hari itu selalu baru yang kita dengar gitu ya. Bahkan firman yang kita dengar setiap hari itu selalu baru, itu yang menghidupkan hidup kita setiap hari. Jadi kita harus mengikutinya bersama-sama, terus kita semakin semangat mengikuti Dia supaya kita tidak disingkirkan, supaya kita tidak ditinggalkan. Apapun perkataannya yang menundukkan hidup kita, apapun perkataannya yang membongkar semua gagasan kita di masa lalu, mari kita bersama-sama kita izinkan Dia berdaulat penuh memimpin hidup kita setiap hari. Itu yang membuat kita semakin semangat gitu ya. Jadi saudara, kalau setiap hari gitu ya, pagi itu bangun gitu, kita mau cepat seperti apa gitu. Kalau namanya mama-mama itu bangunin anak, yang ini yang itu gitu. Kalau lama bangun, ayo bangun cepat kita jom gitu kan. Masak air, bikin teh, bikin apa gitu ya, bikin sarapan untuk anak-anak, bekal sekolah gitu. Semuanya harus dengan waktu yang sangat cepat gitu. Tiba-tiba, udah jam 4:30 kurang. Segitu lari-lari gitu. Tapi itu membuat semangat gitu, membuat setiap hari itu semangat gitu ya. Membuat kita itu waktu mandi itu kayaknya harus cepat-cepat gitu, semangat gitu ya. Saya bersyukur dengan apa yang boleh kami lihat gitu ya, sejak dari kecil kami boleh melihat orang tua kami melakukan itu yang membuat termotivasi itu terus setiap hari boleh semangat gitu ya, setiap hari boleh mengalami Tuhan gitu. Karena waktu kita sakit pun, waktu selemah apapun tubuh kita ini gitu, waktu kemarin kita semua diterpa yang mengalami kelemahan tubuh itu ya, itu nggak pernah satu hari pun nggak ikut gitu kan, terus ikut gitu. Itu yang membuat waktu kita mengingat gitu apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita selama 1000 hari lebih ini, itu membuat kita semakin, ya Tuhan, aku mau terus mengikutimu. Seperti lagunya Marvel, terus mau ikut padamu gitu kan. Terus mengikuti apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau kerjakan terus, sebab setiap hari selalu baru pekerjaan Tuhan. Amin. Biar itu yang membuat kita tetap semangat, tetap sukacita, terus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Oke, sesi pertama. Nah, saudara, normalnya memang saudara
Kita itu pasti mengalami hal yang demikian ya. Itu normalnya. Jadi saudara, merasakan pekerjaan Tuhan itu, merasakan pergerakan Tuhan dalam diri kita gitu. Ketika kita sudah melihat itu, maka dengan sendirinya juga kita akan melihat pergerakan Tuhan di alam semesta ini gitu. Jadi semua kita melihat bahwa apa yang difirmankan itu akan terjadi dan sudah terjadi gitu. Jadi bahasanya Alkitab itu, bahasanya Tuhan itu, jadi kita mengerti gitu. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lalu yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu gitu. Itu berbicara mengenai generasi juga gitu. Walaupun kita belakangan, kalau dulu kan pikir kita kan orang sudah mengenal Tuhan, lalu mundur, lalu muncul orang yang ini, lalu dia di depan. Bukan hanya itu sekarang kan. Jadi walaupun kita generasi terakhir, tetapi kita menjadi seperti terdahulu gitu. Menjadi seperti di depan, itu artinya gitu. Makanya banyak di antara kalau yang sekarang kan pengen hidup di zaman yang lalu kan, sebelum ada teknologi gitu. Nah, apalagi setelah kita lihat kerusakan akibat teknologi gitu. Kan seperti saya katakan kemarin, kenapa depopulasi terjadi? Karena memang karena kemajuan teknologi, kematian itu makin ditekan. Itu sejak kemajuan teknologi, saudara, itu penyakit-penyakit mulai banyak disembuhkan gitu. Kalau dulu kan banyak yang meninggal melahirkan gitu kan. Ada banyak penyakit-penyakit yang mematikan gitu. Tapi dengan kemajuan teknologi, hal-hal itu mulai ditekan sehingga lompatan jumlah penduduk dunia itu melonjak drastis gitu. Dulu kita tahu 6 miliar gitu kan. Dulu waktu sekolah itu tahunya penduduknya 6 miliar gitu. Tapi belakangan ke sini makin tinggi gitu. Tapi para peneliti mengatakan dulu ketika pertama-tama ketika banjir Nuh 10 miliar katanya. Berarti kan belum mencapai kan. Jadi sudah mulai ada namanya depopulasi gitu. Karena memang mereka melihat kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu gitu. Jadi mungkin itu juga salah satunya ya. Salah satunya Tuhan memusnahkan gitu ya. Memusnahkan manusia pada waktu itu ya. Memusnahkan dalam arti ditelan oleh air bah gitu. Tapi kan ketika Tuhan Yesus bangkit, lalu sebelum dia bangkit itu kan dia pergi ke dunia orang mati kan, membawa tawanan-tawanan yang waktu zaman Nuh. Berarti walaupun dikatakan binasa kan berarti kan tidak binasa dalam arti harafiah gitu secara ini gitu. Jadi kita melihat bagaimana silih berganti generasi demi generasi. Lalu ketika Tuhan mengucapkan saatnya akan tiba dan sudah tiba, orang-orang mati mendengarkan suara anak Allah. Itu kan zaman yang baru, sudah. Sebelumnya tidak demikian gitu. Jadi mereka dibiarkan saja di mana gitu kan. Roh mereka di mana? Nah, lalu ketika datang firman yang baru, jadi Tuhan Yesus itu selalu mengucapkan perkataan yang baru, saudara. Kalau saudara baca Alkitab ya. Jadi caranya dia pun bicara itu berbeda gitu.
dengan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu mereka mencoba memahami firman Tuhan dan mencoba menjelaskan sedetail mungkin gitu. Tetapi mereka tidak memperoleh hidupnya. Jadi mereka justru menebarkan kematian, bukan kehidupan gitu. Sama berlaku juga sekarang ini gitu. Jadi termasuk yang disampaikan oleh Paulus juga. Kan Paulus itu pintar, saudara. Jadi kita boleh membayangkan diri kita sesudah banyak sekali pengetahuan ya. Banyak pengetahuan, banyak buku yang kita baca, hikmat kita juga bertumbuh. Maka diri kita yang lama pengen juga menjelaskan tentang kenapa? Ini Mas. Oh, dia karena kepintarannya itu, saudara, maka itu sudah mewarnai kekristenan. Gitu. Jadi orang-orang bisa menjelaskan tentang, jadi yang mereka khotbahkan itu kebanyakan adalah tulisannya Paulus gitu. Tapi tidak lagi bisa melihat pengajaran-pengajaran Tuhan yang sederhana. Kalau saudara perhatikan ya pengajaran Tuhan Yesus, kan sederhana ya. Cukup sederhana, saudara. Yang diajarkan, berbahagia orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Sementara Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah dalam firman-Ku, firman-Ku dalam kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara, pengajaran-pengajaran Tuhan itu saudara, cukup tidak ada unsur untuk memaksakan gitu. Coba perhatikan dia bilang, jangan kamu takut terhadap orang yang menganiaya tubuh gitu, yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Dia hanya bisa nyentuh di luar gitu. Terus jangan kamu berpikir untuk apa yang akan kamu omongkan ketika kamu itu ditanyai gitu. Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan berbicara melalui kamu. Itu kan sederhana ya. Jangan kamu khawatirkan untuk apa yang akan terjadi besok. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menambahkan sejengkal saja dari umur hidupnya. Jadi saudara, perkataan-perkataan Tuhan dan doa Tuhan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Sementara Paulus mengajarkan tentang pengangkatan. Padahal Tuhan bilang, aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tapi aku berdoa supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Makanya saudara, akibat daripada itu saudara, orang-orang Kristen itu tidak punya kehidupan Tuhan.
Tuhan kan mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Belajarlah daripada aku. Aku rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Serigala mempunyai liang. Tapi anak domba, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau perkataan-perkataan Tuhan ini, saudara, tinggal di dalam hidup kita, tinggal dalam pikiran kita, maka kita tidak akan iri, walaupun kita tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Saudara, kadang-kadang saudara ketika kadang terpikir gitu ya, kenapa ya Tuhan, kok mesti kami punya gedung besar kayak gini gitu ya, sewa lagi gitu ya. Ketika pasti bawa tuh mau bayar gitu ya, rasanya Tuhan gitu. Saudara, tadi malam saya baring-baring di mimbar gitu ya, di panggung gitu ya. Baring sambil habis kita Zoom ya. Saya begini, iya ya, para pendeta-pendeta yang lain, mereka punya gedung yang sangat besar, tapi mungkin mereka nggak pernah tidur-tiduran di panggung mereka. Gitu. Saya boleh menikmati ya. Kami istilahnya tinggal di sini ya setiap hari di dalam ruang ibadah gitu ya. Di bawah naik ke atas saya beresin apa yang ini gitu ya, apa yang kurang gitu ya. Kalau saya boleh membayangkan para pendeta-pendeta yang punya gereja besar gitu ya, kan mereka kan mungkin ada yang punya pastori, kalaupun ada yang tinggal itu untuk mereka bisa setiap hari ada di ruang ibadah gitu ya, itu mungkin mustahil gitu. Kalau setiap hari ya. Kalau kita, kalau saya mesti melewati terus setiap hari kan, pagi gitu ya, buka jendela, saya masuk ini gitu ya. Nah, setiap hari bahkan ya bisa menikmati gitu ya. Nah, saudara, ketika kadang terpikir seperti itu ya, kalau mau aman kan, sudahlah kecil aja tempatnya gitu, aman, tidak perlu ini gitu ya, tidak perlu pusing gitu kan. Tapi ketika Tuhan bawa ke zaman ini gitu ya, ke masa sekarang gitu ya, rasanya deg-degan tiap pas mau bayar gitu, apalagi kalau sudah di ini, di WA gitu kan, masih mau lanjut nggak Pak? Saya gitu gini, Bapak ini ngerti nggak ya gereja itu harus jalan terus gitu. Apa kita kayak apa namanya kayak kita sewa terus nanti kita berhenti nggak nyewa gitu kan. Kadang saya mau jawab gitu, Bapak ngerti nggak gereja gitu ya. Kalau ditanya kayak gitu ya. Nah, tapi saudara ketika tadi malam kan kita mendengarkan kan bagaimana sudah tinggalkan kesedihanmu itu gitu. Saya saudara jadi ingat gitu ketika dulu kita rumah kami nggak bisa bayar, lalu ruko kita dulu sudah 6 bulan nggak dibayar gitu sama bendahara kita dulu kan, diusir lah ceritanya gitu. Bagaimana gitu. Saya ingat waktu itu ya ketika doa sama Tuhan gitu. Bisakah kamu datang kepadaku dengan tidak membawa masalahmu gitu. Saya ingat tertantang sekali dulu gitu. Karena kan bayangkan sudah 6 bulan kan kita nggak bayar gitu.
Saya nggak tahu gitu. Bisa nggak tahu gitu. Dan lucunya juga pemilik ruko tidak telepon saya gitu kan. Selama 6 bulan itu gitu. Karena saya nggak pernah berhubungan dengan pemilik ruko gitu. Betapa paniknya dulu gitu hati saya. Gitu. Apalagi rumah juga nggak menunggak gitu 3 bulan apa 2 bulan. Gitu. Dan itu sering terjadi penunggakan gitu. Itu kan gimana mau nggak khawatir ya? Bagaimana mikirkan ke depan? Lalu menghadapi juga ketika saya sakit itu gitu kan. Jadi sebetulnya sudah panjang juga ya perjalanannya. Ketika ya usahanya juga nggak lancar gitu ya. Tahun 2011 saya ingat itu lagi nggak lancarnya gitu. Itu saya ingat pertama kali ya saya ikut retreat ya. Dibayarin gitu. Itu lagi memang seret sekali gitu. Ya nggak ada uang untuk pergi gitu. Jadi dari situ Tuhan bilang harus full time gitu kan. Macam mana? Dengan bekerja saja nggak cukup, apalagi nggak bekerja. Kan itu pikiran kita. Lewat juga itu. Terus ketika sakit lagi gitu. Aduh. Semana saudara? Tapi ternyata semuanya lolos ya. Lewat gitu semua. Gitu. Dan ketika Tuhan bawa sekarang seperti ini mikirin 3 ruko gitu kan. Haleluya gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang sudah. Setiap kali ketika kita datang kepada Tuhan itu kadang seringnya kita saudara selalu mikirin permasalahan kita gitu. Dan itulah selama ini yang dialami oleh kebanyakan manusia. Begitu punya masalah datang sama Tuhan. Kan orang-orang sebelah kan juga begitu. Ketika mereka mulai yang ajannya nggak boleh lah, yang lebarannya juga kalau mau mudik itu harus inilah, wah itu rasanya berat gitu. Padahal mereka lupa. Kalau dulu memang mereka benar-benar itu arogan sekali. Kalau sekarang rasanya saudara, apalagi saudara madrasah, saudara mau dihapuskan lagi saudara. Madrasah bayangin. Mau dihapuskan lagi. Jadi kebencian mereka termasuk kan karena kalau boleh dibilang sebetulnya sekarang itu presiden itu siapa? Orang Kristen katanya dia kan. Behind the scan. Hey. Dia kan sebetulnya Lordnya kan dia gitu. Dan itu orang Kristen. Harga. Walaupun nggak jelas di mana katanya gerejanya gitu. Tapi ya dia Kristen gitu. Dan saudara boleh tahu itu bisa apa namanya? Kan semua keputusan-keputusan, padahal kan yang ngambil keputusan itu siapa? Memang kalau saudara kita lihat sekarang saudara itu seperti benar-benar saudara itu mereka wah itu terzolimi gitu di tengah-tengah mereka itu kalau mereka boleh bilang negara di dunia yang paling banyak muslimnya seluruh dunia.
Ya gitu. Itu kan keadaannya yang terjadi seperti itu. Lalu mereka mulai ini datang kepada Tuhan, berseru gitu kan. Jadi kebanyakan ya rata-rata demikianlah manusia telah eh, memanfaatkan Tuhan gitu. Kebanyakan orang memanfaatkan Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan ini, saudara itu benar-benar membawa kita ke satu zaman yang baru gitu. Zaman yang baru itu begini. Dia itu alfa dan omega gitu. Tepat ketika kita punya masalah gitu, yang harusnya itu masalahnya genting gitu bagi kita, tapi tepat saat itu juga kita boleh melupakan semuanya ketika kita menghadap Dia gitu. Jadi jangan sampai Tuhan itu datang sama kita seperti Tuhan datang kepada Kain, maksudnya gitu loh. Kan Kain sudah sempat murung mukanya, mungkin berhari-hari. Mengapa mukamu murung, katanya. Apakah kamu tidak bisa bersuka cita kalau kamu berbuat baik? Jadi kita itu diperhadapkan dengan keadaan yang buat kita murung. Dengan perlakuan orang, dengan perkataan orang, dengan berita-berita media, sosial media. Gitu. Kita lihat. Gitu. Setelah sekian waktu, saudara, Tuhan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Oh, nampaknya kagum melihat, wis, ini tepat ini. Lalu setelah suatu waktu, Tuhan buat, coba kamu lihat sekarang. Jadi saudara, dalam berbagai kejadian gitu, yang kita lihat, yang kita alami, saudara, kita bisa setiap hari, saudara, setiap hari ketika kita ada di hadapannya gitu, ada satu perasaan, saudara, kalau kita itu sampai muka kita itu murung gitu, masih terus misalnya seperti itu gitu ya. Ketika kita sudah menghadap Tuhan pun, sekarang kita sudah dengan harus hati-hati gitu. Dengan berdoa pun, saudara, kita berdoa mendoakan sesuatu gitu, sudah sangat hati-hati gitu. Karena kalau kita salah lagi, maka kita kayak ulang lagi gitu. Kalau seperti saya lah misalnya, sudah berapa lama sih Tuhan menunjukkan pertolongannya gitu. Apalagi sih yang istilahnya kamu mau istilahnya khawatirkan tentang aku, kata Tuhan gitu kan. Apa? Coba. Temperamenmu atau sifat burukmu atau apa gitu. Apa yang enggak bisa? Memang kedengaran di sana ya? Oh, oh di sini saya nggak naikin pantas. Iya, kedengaran sekali. Oke, sorry ya. Oke, dari tutup tuh. Iya, iya. Saya jadi karena ada feedback tadi kan, saya yang dari sana saya tutup gitu supaya nggak kedengaran. Tapi sekarang oke ya. Jadi kalau ini mungkin mic-nya boleh diperhatikan ya. Kalau misalnya ini sudah dimatikan sama Pak Arga. Baik, lanjut ya. Sudah berapa banyak saudara ternyata kan semua lolos gitu. Dan harusnya kita dari situ
kita mesti berani melangkah bahwa segala sesuatu ternyata dalam kedaulatannya Tuhan. Gitu. Apapun itu. Mau apa saja yang terjadi di bangsa kita ini, kalau kita bisa melihat Tuhan berdaulat di atas semua, kita tidak menyalahkan siapapun. Cuman dalam perkataan kita ketika kita dengar, kita boleh jelaskan, kita boleh sharing keadaannya begini gitu. Itu tujuannya adalah untuk ketika misalnya saya sharing sama saudara kemarin yang ini gitu. Saya coba sharing gitu, awal-awalnya itu kan saya sering pribadi-pribadi gitu ya. Saya ini kan. Tapi saya coba gitu secara umum yang kemarin gitu ya. Ya. Jadi untuk kita melihat sebetulnya perubahan apa yang terjadi dalam diri orang-orang juga. Siapapun mereka. Latar belakang apapun dia. Ternyata mereka itu seperti memerankan peran yang berbeda-beda di setiap zaman. Coba saudara lihat. Zaman presiden ini dia jadi begini. Zaman presiden ini dia jadi begini. Di zaman ini dia jadi begini. Jadi saudara, dari situ saudara kita boleh melihat. Ketika dia misalnya dia ngomong ini, ternyata dia pro ke sini gitu. Jadi bisa kelihatan semua gitu. Orang yang pintar itu ternyata begini gitu. Yang sangat pintar sekalipun dia ketahuan. Jadi orang yang sekarang itu yakin dengan dirinya itu adalah mereka yang belajar sejarah. Berarti mereka itu kembali ke belakang kan sebetulnya. Jadi orang-orang ini saudara itu mereka belajar dari negara ini, kemajuan negara ini. Mereka belajar, lalu mereka mau terapkan. Dan memang saudara, dari negara-negara yang maju itu saudara, itu mereka belajar. Jadi saya boleh bayangkan saudara, bagaimana pintarnya para pemimpin-pemimpin dunia seperti pemimpinnya Cina gitu ya, Rusia, Amerika. Saudara, negara-negara ini saudara, yang sebetulnya yang paling kuat sekarang itu adalah itu yang pemimpinnya itu diktator gitu. Diktator itu bukan sekedar kejam ya. Otoriter gitu ya. Bukan sekedar itu, tapi jadi kadang mereka strictly gitu. Sebetulnya demi mencapai satu kemajuan, keamanan, bisa hidup lama sekali gitu. Ya. Jadi saudara, sampai harus mereka itu benar-benar menekan seluruh penduduknya gitu. Nah, tapi mereka ini saudara sudah punya satu satu hukum gitu. Entah siapapun pemimpinnya, kalau seperti Amerika misalnya gitu. Jadi ini mereka sudah punya tujuan yang jelas. Jadi mereka sudah punya koridor gitu. Entah siapapun pemimpinnya, mereka sudah seperti punya sistem gitu. Ya, bagaimana melanjutkan gitu. Nah, jadi saudara, dalam hal mereka misalnya seperti negara Amerika itu menjadi negara adidaya kan gitu. Jadi itu bisa bertahan lama sekali, kuat sekali karena mereka punya sistem. Nah, lawan mereka yang paling kuat adalah sistem diktator gitu.
Dan sebetulnya ini mau dipaksakan juga di bangsa kita gitu. Demi ingin mencapai satu tujuan gitu. Nah, saudara, dari saya melihat itu semua, kita melihat semua itu ya. Jadi ketika saya coba share kepada saudara, tujuannya adalah begini, saudara. Jadi sebetulnya memang dunia ini sudah maju sekali gitu. Dalam peradabannya maju sekali gitu. Tetapi sekarang Tuhan menunjukkan, sekarang kamu melihat kehancuran mereka. Jadi ketika Tuhan bilang bahwa Babel itu sudah runtuh, selama kita tidak memandang Tuhan, tidak melihat Tuhan, kita tidak melihat kehancuran itu, saudara. Selama kita itu tidak bisa melihat Tuhan, bagaimana Tuhan itu memerintah dalam kita, bagaimana Tuhan itu berinkarnasi dan hidup menyatu dengan kita gitu. Bagaimana dia menyatu dengan kita? Kan kita mesti menanggalkan kedagingan kita kan gitu kan? Kita kan mesti rela bertobat setiap hari kan gitu. Upahnya siapa? Upahnya Tuhan. Ketika kita mendapatkan upah Tuhan itu, kita mendapatkan terang. Kita mendapatkan kekuatan. Kita mendapatkan kehidupan untuk melanjutkan kehidupan kita. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan itu mulai hidup, kita mulai lihat gitu. Lalu kita itu disuruh dibawa melihat. Kan lewat sosial media kita kan bisa tahu semua informasi. Entah mereka yang masih kejawen misalnya di agama ini, mereka yang sangat pintar, mereka yang tidak mau tahu, semua itu diperhadapkan kepada kita. Nah, mau mereka itu saudara, rasanya mereka membangun pemerintahan mereka, kerajaan mereka, wah itu hebat sekali saudara. Kalau saudara ikutin saudara. Kalau saudara lihat bagaimana pembuatan chip yang mesin-mesin di komputer sama di handphone ini, saudara. Ternyata di dalamnya itu, jadi kan misalnya kalau perangkat, misalnya kayak VCD player ya, kan di dalamnya itu kan ada banyak sekali resistor ya, resistor komponen-komponen gitu. Tahu nggak di dalam chip yang ukurannya nanometer, itu ada miliaran resistor. Gimana coba cara membuatnya itu? Itu pakai laser semua. Itu teknologinya. Aduh. Jadi saudara, kemajuan mereka, kemajuan negara-negara yang sangat maju itu saudara, itu nggak tahu lagi kemajuannya sampai udah di mana. Kalau kita masih mikirin, kalau misalnya di bangsa kita, masih mikirin minyak goreng gitu kan. Masih ini mikirin masalah ini. Mereka aduh, udah jauh sekali. Tapi tahukah saudara, ketika kita memandang Tuhan, ketika kita itu mendapatkan terangnya Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kehancuran mereka. Ya. Saudara, mereka itu bisa berlanjut hidup, mereka pikir itu karena kepintaran mereka. Mereka pikir, oh, kami bisa bertahan hidup. Oh, karena begini, karena disiplin ini, karena begini. Yang di negara diktator bilang demikian. Tetapi mereka lupa kalau Tuhan berdaulat di atas semuanya. Dan Tuhan tunjukkan itu. Duh, udah lewat kurang 5 menit ya. Saya ajak kita saudara baca satu bagian ya. Gak enak rasanya kalau nggak baca ya. Lihat bab 11 sekarang.
Apakah aku adalah Tuhanmu? Apakah aku adalah rajamu? Sudahkah engkau benar-benar mengizinkanku untuk memerintah sebagai raja di dalam dirimu? Lihat perkataan-perkataan ini sekarang. Engkau harus merenungkan dirimu sendiri secara menyeluruh. Apakah engkau tidak meneliti dan menolak terang baru ketika terang itu datang, bahkan sampai berhenti tanpa mengikutinya? Karena itu engkau akan menjalani penghakiman dan jatuh ke dalam kematianmu. Engkau akan dihakimi dan dipukuli dengan gada besi, dan engkau tidak akan merasakan pekerjaan Roh Kudus. Kalau apa, saudara? Kalau kita tidak terus mengikuti terangnya Tuhan. Sering kita ini, saudara, karena merasa diri kita sudah tahu, kita masih mau menjalankan hidup kita dengan pengalaman kita. Kita lupa kalau kita mesti mengikuti terangnya Tuhan. Ketika kita merenungkan hidup kita, makanya ketika kita bilang, segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada dalam kendalinya Dia. Apa saja. Lihat ya, engkau akan segera menangis, ini yang dikatakan tadi itu. Tidak merasakan pekerjaan Roh Kudus tadi. Engkau akan segera menangis dan berlutut menyembah, meratap dengan keras. Aku selalu memberitahumu dan aku selalu berbicara kepadamu. Aku tidak pernah menahan perkataanku darimu. Pikirkan kembali kapan aku pernah gagal memberitahu sesuatu kepadamu. Meskipun demikian, ada sebagian orang yang tetap melakukan berbagai hal dengan cara yang salah. Jadi saudara, ada sesuatu yang saudara mesti lihat. Ketika mereka menceritakan tentang film itu, membuat film itu gitu ya. Rasanya saudara mungkin tujuan mereka memang ingin menunjukkan. Nah, tapi tahukah saudara, kenapa Paulus harus mengalami didera berkali-kali? Karena apa, saudara? Karena kesombongannya. Saudara, ada hal yang Tuhan kerjakan, saudara, ketika kita terus mengikuti perkataannya, saudara. Kalau kita terus mengikuti gagasannya kita, maka kejadian itu bisa berulang-ulang. Gadanya akan terus katanya memukul kamu. Kapan itu berhenti? Ketika kita terus mengikuti Dia dengan kerendahan hati. Ingat sekali lagi, tidak ada kejadian apapun yang terjadi tanpa Tuhan berdaulat di atas. Termasuk saudara, siapapun mereka, saudara, yang sudah mendengarkan firman ini, mereka sudah menjadi besar, dan sebagainya, mereka punya banyak hal gitu. Saudara, semuanya masuk dalam pengujian. Sekalipun mereka tahu bagaimana caranya, mendengarkan firman ini dan segala macam, mereka sudah menyebarkan. Tapi tahukah saudara, kita diajar, kita diperlengkapi. Mungkin sepertinya kita terlambat. Tapi tahukah saudara, yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Jadi saudara, ketika Tuhan mengajar kita setiap hari, kita memandang Dia tanpa
tanpa mencoba berusaha menahan Tuhan dengan gagasan kita, dengan pemikiran kita. Dia akan bawa kita kepada sesuatu yang baru. Bukankah Tuhan katakan, Tuhan sedang menunjukkan kemegahannya. Ketika kita bergerak, maka mungkin awal-awalnya kita pikir kita itu lambat bergerak. Tapi tahukah saudara, perlahan namun pasti Tuhan bergerak di antara kita. Jadi, oke, kalau sudah lihat itu, oke, kita lihat itu ya. Oke. Hanya lihat, gak usah berkomentar dulu. Oke, kalau tadi kita berkomentar, didengerin. Sama Tuhan, dia tahu. Kan untuk memunculkan hati kita. Seperti istri saya tadi bilang, greget. Bagaimana tadi? Dredeg gitu ya. Saya juga dulu ketika nonton pertama kali itu. Tapi pada waktu itu benar-benar, saudara, walaupun gak tahan itu, saya rasanya itu disuruh lihat semua. Gitu. Itu yang cukup membuat, menghantam. Karena pada waktu itu, saudara, saya dikuasai yang namanya, saya tidak sadar pada waktu itu, saudara, waktu sebelum saya keluar dari gereja yang besar itu, saudara, pada waktu itu saya sampai begini, menarik kayak rohnya Martin Luther ke saya gitu. Saya ingat sebelum saya kenal RTM. Ya. Jadi pada waktu itu saudara saya ingat. Jadi itu benar-benar karena apa? Karena melihat ketidakbenaran. Jadi pada waktu itu benar-benar ingin gimana sih sebenarnya benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan dengan iman. Jadi berikutnya juga ketika kemarin yang masalah pemaksaan, kan saya bilang udah siap di penjara. Segala macam. Siap mati kok gitu. Pikirannya gitu. Tetapi saudara ketika saya lihat itu, wah coba kamu lihat. Ketika diperhadapkan itu, kira-kira gimana? Lalu Tuhan perhadapkan dengan kehidupan sehari-hari yang kita alami. Oh, kehidupan kayak gini aja kamu kalah. Dianiaya kayak gini, diperhadapkan kan. Masih ingat nggak ketika ada yang bilang, orang Batak, taiknya kamu yang dibilang gitu ya ke saya waktu kita mula-mula di Imperium itu. Tapi bisa dengan tenang lolos gitu ya. Dalam berbagai hal gitu lolos gitu ya. Jadi saudara, ketika Tuhan tunjukkan, Tuhan bawa lagi, Tuhan saya diizinkan baca semua gitu. Itu semua seperti gini loh, dimunculin sama Tuhan untuk melihat reaksi kita apa. Apa reaksi kita? Lalu saudara, saat yang sama, ketika mungkin reaksi kita negatif atau takut atau apa, Tuhan bilang begini, kamu bisa melupakannya setiap kali kamu datang kepada. Tahu nggak? Roh dia, perkataan dia yang disampaikan kepada kita itu kayak diuji dia ketika diperhadapkan dengan semua yang kita lihat. Apa respon keluar dari kita? Respon yang diharapkan oleh Tuhan adalah kamu mesti melekat kepadaku. Itulah respon yang diharapkan oleh Tuhan setiap kali. Itulah yang membuat kita itu bisa mendapatkan hidupnya Tuhan. Terus menarik hidupnya Tuhan. Makin lama kita makin kuat menghadap Allah di Sion. Sion itu saudara bukan sesuatu tempat yang dengan mudah kita capai.
Karena saudara, kita sudah ketinggalan jauh sekali. Tetapi puji Tuhan, dia bukan sekedar alfa, bukan sekedar Allah omega. Tapi dia Allah alfa dan omega. Jadi dia kurung kita, saudara. Dia bisa menuntun kita. Jadi walaupun kita belum bisa mencapai sionnya dia, itu kesempurnaan. Hari demi hari kita boleh menikmati kesempurnaannya Tuhan. Jadi setiap kali ketika kita datang kepada dia, kita boleh menikmati dia. Lalu kita menjalani kehidupan kita. Jalani dengan hidup yang sudah ada di dalam engkau. Ayo. Hidup itu berlimpah-limpah. Mesti dibelanjakan. Artinya apa, saudara? Dunia ini, saudara, membutuhkan hidup yang berlimpah-limpah itu. Tahu, saudara? Bagaimana rakyat kita sekarang itu mau dihabis, saudara? Naik PPN-nya jadi 11%. Bagaimana ibu kota negara mau urunan katanya. Itu ada juga yang pro gitu loh, saudara. Kayak urunan, ingat urunan di sekolah katanya. Bayangin kita mau urunan untuk sesuatu yang sedangkan investor internasional saja yang sudah tahu prospeknya kan, sebelum seorang invest kan tahu kan nilainya itu, maksudnya gimana, ini kira-kira bisa menghasilkan untung nggak, uang modal bisa balik nggak, minimal modal aja kan sudah mereka ini. Yang tadinya sudah invest itu tarik. Ada lagi, dua lagi sudah tarik. Mau coba lagi pergi, diberikan janji-janji manis semua. Mau dipaksa lagi urunan. Saudara, di negara-negara lain juga sebetulnya demikian. Tapi tahukah saudara? Tuhan punya hidup yang berlimpah-limpah. Hidup kita yang berlimpah-limpah. Itu mau dibagikan kepada orang-orang di luar sana. Hidup. Hidup itu adalah perkataan-perkataan Tuhan. Baik, saudara. Sudah lewat 9, saudara. Karena anak-anak hari ini libur ya. Karena ada ini. Ada satu orang yang sekolah. Lewat sedikit. Baik, mari kita doa, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Oh, terpujilah Engkau Tuhan untuk hidup yang berlimpah-limpah Engkau anugerahkan kepada kami. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan kita mulai hari ini. Oh, datang kerajaan. Kerajaan-Mu sudah datang. Di bumi seperti di sorga. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan berkati.